البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 158. Setelah terakhir yang didapatkan dari informasi yang ada adalah bahwasanya fikihnya Imam Bukhari itu ada di dalam tajuk-tajuk dari bab beliau, yang masing-masing bab itu beliau beri hadis-hadis, walaupun terkadang terulang, terkadang terbagi-bagi, terpotong-potong, tapi itu menunjukkan kesimpulan yang beliau inginkan. Kita baca catatan kakinya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi sanaihi 'alal Imamil Bukhari wa sahihi. Di dalam sanjungan beliau kepada Al-Imamul Bukhari dan sahih beliau, la yu'rafu li ahadin minal musannifina 'alal abwab. Tidak dikenali ada satupun dari para pengarang yang menulis berdasarkan bab-babnya itu mani'tana bidzalika ghairuh, orang yang memperhatikan masalah ini selain Bukhari yang secara mendetail. Adapun kalau secara global sudah ada yang mendahului Imam Bukhari, yaitu Imam Malik, dan juga yang sebelum Imam Malik dengan jarak yang dekat, yaitu siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Memang beliau adalah sahibul abwab, Imam Sufyan Ats-Tsauri, menyusun hadis sesuai dengan bab-babnya, tapi tidak sampai mendetail seperti Imam Bukhari. Hatta qala jam'un minal a'immah, sehingga sejumlah imam mengatakan fiqhul Bukhari fi tarajimih, fikihnya Bukhari ada di dalam tajuk-tajuk beliau itu, tajuk dari bab. Wa qad abdaitu fi hadza syarah, dan saya telah menampakkan di dalam syarah ini min mahasinih, yaitu sebahagian dari kebaikan-kebaikannya, kebaikan dari Sahih Bukhari. Halo. Baik. Wa tadqiqih, dan pendalamannya. Iya. Yang terkadang membuat para pensyarah bingung sendiri dari sisi mana hadis ini diambil ke situ. Baru kemudian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, kemudian disempurnakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan sering juga beliau menukilkan dari Ibnu Battal dan Al-Karmani untuk masalah memahami tajuk dari bab-bab itu. Kemudian mala khafa afih, yang tidak tersamarkan di situ. Selesai dari Fathul Bari. Kembali ke atas, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, taqarrara annal Bukhari ya la yu'idul hadis illa li faidah. Telah menetap bagi orang-orang yang meneliti penyusunan Sahih Bukhari itu, bahwasanya Bukhari tidak mengulang hadis kecuali karena suatu faidah. Lakin tarotan takunu fil matan, akan tetapi terkadang faedahnya itu ada pada matnya, wa tarotan fil isnad, terkadang pada sanadnya. Hadisnya sama, tapi riwayat pertama ada an-ana Humaid dari Anas, riwayat kedua ada tahdits dari Humaid Anas, yaitu hadatsana Anas, menguatkan bahwasanya Humaid memang mendengar dari Anas, bukan melakukan tadlis misalkan. Wa taratan fihima, terkadang faedahnya ada pada kedua-duanya. Wa haitsu takunu fil matni khassah, dan bila mana faedahnya itu ada pada matanya semata, pada isi hadisnya, la yu'iduhu bisuratih, beliau tidak mengulangnya dengan bentuk yang sama, walaupun yang diinginkan matanya, tapi itu pun matanya tidak sama. Beliau mendatangkan
riwayat yang lain dengan apa? Lafadz yang sedikit berlainan. Walaupun sebenarnya kembalinya ke matan yang sama. Karena apa? Bukhari suka untuk tafannun, yaitu membuat keanekaragaman. Bal yatasarrafu fih, bahkan beliau mengelolanya. Tayyib. Mengendalikannya, mengaturnya. Fa'in kasurat turukuh. Kemudian apabila sanad-sanad dari matan yang sama ini banyak, sanadnya banyak, aurada likulli babin tariqah. Beliau akan mendatangkan untuk setiap bab itu satu sanad, ya sanadnya berlainan. Wa in qulta, betul ya? Enggak tahu ini in atau an ya. Dari sananya an. Misalkan in qulta ikhtasara al-matan awil isnad, atau ini qallat kah? Tapi dohirnya memang in ya. Wa in qallat, ya dohirnya gitu ya, qallat. Apabila sanadnya itu sedikit, maka ikhtasaral matan awil isnad, beliau akan meringkas matan atau sanadnya. Wa qad sana'a dzalika fi hadzal hadis. Imam Bukhari melakukan itu di dalam hadis ini. Hadis Ibnu Abbas itu ya. Fa innahu awradahu huna, karena Imam Bukhari di sini mendatangkan hadis tersebut an Abdullah bin Maslamah wa huwal qanabi mukhtasaran muqtasiran. Ringkas dan mencukupkan diri, membatasi diri ala maksud ditarjumah, kepada tujuan dari tajuknya. Tujuan dari tajuknya membahas apa itu? Kufranul asyir kah? Iya. Bahwasanya apa? Para istri sering mengkufuri suaminya. Tayyib. Tidak membahas masalah gerhana mataharinya, tapi masalah ini bahwasanya iman memang boleh naik, boleh jadi turun, dan juga bahwasanya kekufuran itu terkadang ada kufur akbar tapi ada juga kufur asghar. Cuma tujuannya di situ. Kama taqaddam isyaratu ilaih, sebagaimana telah berlalu isyarat kepada makna ini, min bahwasanya annal kufra yutlaqu ala ba'dil ma'asi, bahwasanya kekufuran itu dipakai untuk menyebutkan sebagian maksiat, dipanggil dengan kekufuran. Tapi apa? Kufrun asghar. Karena maksiat itu adalah apa? Mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Summa aurada fi shalah. Sibuk apa? Kemudian Bukhari mendatangkan hadis ini lagi di dalam nanti kitabus shalah. Fi bab, dalam bab man shalla wa qaddamahu nar. Orang yang sholat dalam keadaan di hadapannya itu ada api. Apa hukumnya? Karena apa? Jumhur ulama memakruhkan kalau tidak ada niat mengagungkan api. Tapi kenapa makruh kalau walaupun tak ada niat? Ya karena tasyabuh dengan apa? Dikhawatirkan tasyabuh dengan orang-orang Majusi, rukuk dan sujud kepada Majusi. Hanya saja praktek Nabi menunjukkan itu tidak sampai batal sholatnya. Memangnya Nabi sholat menghadap ke api. Karena apa? Kelengkapan hadisnya adalah Allah Ta'ala akan menampakkan kepada kaum muslim, kepada Nabi SAW neraka di dinding itu. Dinding yang menjadi sutrahnya Nabi. Ya, nampak api. Sampai Nabi melihat terbentuk bayang-bayang. Disebabkan karena api tadi. Para sahabat punya bayang-bayang karena api. Bukan semata-mata karena cahaya yang lain, tapi karena api. Toyib. Pembahasannya sampai ke situ. Yaitu tidak sampai membatalkan sholat. Kalau kita sholat dan di hadapan kita ada lilin atau mungkin ada apa itu? Apa istilahnya, obor kah? Macam itu. Kalau sekedar penerangan, bukan untuk diagungkan. Adapun Imam Syaukani di dalam Nailul Autar mengatakan agar tidak terkena kemakruhan, kita agak memesong sedikit, tidak betul-betul apinya itu di hadapan kita, ya apinya yang itu diletakkan agak ke tepi sedikit. Jangan betul-betul di hadapan kita. Bihadal isnadi bi'aini, dengan sanad ini sendiri. Sanad apa? Abdullah bin Maslamah al-Qanabi. Tayyib. Lakinnahu lamma lam yughayir, akan tetapi karena beliau tidak lam yughayir, hadisnya tidak mengalami mughayarah, perbezaan. Iqtasara ala maqsudit tarjumah. Bukhari hanya membatasi hadis pada apa yang diinginkan dari tajuknya itu, tidak diriwayatkan secara lengkap.
minhu, dari dari matanya fakot, itu saja, makanya dipotong hadisnya. Summa auradahu fi salatil kusuf. Kemudian Bukhari mendatangkan juga hadis ini di dalam kitab salatil kusuf, salat gerhana. Bihadal isnad, dengan sanad yang sama. Ketika sanad yang beliau miliki tidak banyak, maka matanya diulang-ulang, tetapi diambil bagiannya saja. Fasa kohutaman, untuk yang gerhana disebutkan secara lengkap. Baik. Ya rahmatullah. Sejak sebelum sholat, kemudian sehingga sholat, sehingga khutbah setelah sholat itu tadi. Nah, disebutkan secara lengkap karena memang sebenarnya ini di situ dalam sholat gerhana. Summa auradahu fi bada'il khalaq. Kemudian Bukhari mendatangkan hadis ini di dalam kitab Bada'il Khalaq, awal penciptaan. Kata para ulama ini termasuk kitab yang paling indah di dalam Sahih Bukhari, Bada'ul Khalqi. Masalah penciptaan malaikat, penciptaan jin, penciptaan manusia, penciptaan angin, penciptaan gunung, penciptaan ini dan itu banyak sekali dalam Bada'il Khalaq. Baik. Fi dzikri syamsi wal qamar, tatkala menyebutkan masalah penciptaan matahari dan bulan. An syaikhin ghairil qanabi, beliau meriwayatkannya dari guru yang lain, bukan Abdullah bin Maslamah al-Qanabi. Muqtasiron ala maudhi'il hajah, tapi tidak lengkap, hanya membatasi di tempat yang beliau perlukan. Summa auradahu fi Ishratin Nisa. Kemudian Bukhari juga akan meriwayatkan hadis ini lagi di bagian mempergauli istri. An syaikhin ghairihima, dari guru yang lain lagi. An Malik Aidon, dari Imam Malik. Wa ala hadhihi tariqah, dan di atas metode inilah yuhmalu jami'u tasarrufih, semua pengelolaan Bukhari dalam sahih beliau kita bawa, kita memahaminya dengan cara itu. Oh, ini patternnya Bukhari, polanya macam ini. Fala yujadu fi kitabihi hadisun ala suratin wahidah, maka tidak didapatkan di dalam kitab Bukhari satu hadis pun yang bentuknya sama, fi maudhi'aini fasaidan, di dua tempat atau lebih. Pasti beliau akan merubahnya walaupun sedikit. Illa nadiron, kecuali sangat jarang. Kalau memang tidak ada jalan, sudah dirubah-rubah, tahu-tahu mau nggak mau ini akan sama dengan yang pertama misalkan. Tak mungkin dirubah lebih banyak lagi, ya tak masalah. Fala yujadu fi kitabihi, ini sudah ya. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang memberikan taufik. Selesai dari Fathul Bari. Wa hadzal hadis akhrajahu aidan Muslimun fi sahihi. Tayyib. Dari jalur selain Imam Malik untuk yang disebutkan di sini dan seterusnya, ada riwayat-riwayat yang lain. Tayyib, sekarang syarhul hadis. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nar, diperlihatkan kepada saya neraka. Itu sebagai apa itu? Naibul fa'il, an-nar sebagai maf'ul bihnya. Asal dari aro itu adalah ada dua maf'ul bih. Hadhihi ru'yatun haqiqiyah. Ini adalah penglihatan hakiki, tidak seperti pendapat sebagian ahli takwil yang mengatakan ini sekedar majazi dan semacamnya. Alama aradahallahu ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. La yahtaju ila ta'wilin muta'assif, tidak memerlukan kepada takwil yang meletihkan, yang memayahkan, menyusahkan diri sendiri. Allah Maha mampu. Kenapa kalian pening-pening menakwil? Oh, neraka belum ada. Berarti gimana diperlihatkan? Oh, ini sekitar hayalan saja. Na'udzubillah. Apakah Allah tak mampu? Baik. Itu takwilnya apa? Orang-orang yang terpengaruh oleh Mu'tazilah, karena meyakini surga surga dan neraka belum ada. Qala al-Imam Sun'ani rahimahullah, az-zahir anha ru'yatun haqiqiyah. Yang nampak adalah ini penglihatan yang hakiki. Memang Nabi melihat neraka waktu sholat itu. Waktu siapa sekarang yang paling kecil di sini? Tadi pagi ada Ibrahim. Sholat apa waktu itu? Sholat malam? Bukan. Abdurrahman. Waktu itu Nabi melihat neraka waktu sholat apa? Isya. Halif.
Iya, sholat gerhana, waktu sholat gerhana. Tayyib, tayyib. Atla'ahullahu ala daroin, kata Imam As-Sun'ani, Muhammad ibnu Ismail al-Amir As-Sun'ani. Allah menampakkan kepada beliau dua negeri. Siapa? Ilyas, negeri apa? Negeri mana? Kedah Selangor, Perlis Johor. Negeri apa yang ditampakkan kepada Nabi? Iya, surga dan neraka. Wa ala man yatana'am. Allah memperlihatkan kepada Nabi orang yang sedang bersenang-senang di dalam surga. Au liyu'adzaba. Tak tahu ini kenapa ada lam di sini ya. Au yu'adzabu. Akhirnya gitu ya. Tak perlu ada lam di situ. Lam mutaklil tak sesuai di situ. Yu'adzabu fihima, atau orang yang sedang disiksa cuma agak susah ya gimana kita memahaminya. Kenapa disiksa fihima, di dalam dua negeri itu gimana? Sementara ma'ruf di dalam hadisnya itu surga dan neraka. Gimana siksa di dalam surga juga? Entah. Mungkin salah cetak. Karena apa? Buku yang ini At-Tanwir kadang salah cetak. Tanwir punya Imam Sun'ani, dari sekretarinya, bukan beliaunya yang salah. Dohirnya ini salah cetak. Fiha mestinya bukan fihima. Mestinya memnya dihapus ya. Fiha. Bersenang-senangnya, atau boleh jadi kita tidak menyalahkan, tapi ini mimbabit tauzi. Ini dalam ilmu balaghah. Yatana am au yu'adzabu fihima. Bersenang-senang atau disiksa di keduanya, yaitu apa? Bersenang-senang di salah satunya dan disiksa di satunya lagi. Ya, mungkin gitu. Cuma ini agak menyusahkan tentunya untuk mudah dipahami. Bersenang-senang dalam surga atau disiksa dalam neraka. Berarti tidak salah, tetapi ini masuk ke balaghah yang dinamakan tauzi', pembagian. Pembagian. Minal halikin, dari kalangan orang-orang yang binasa, wallahiqin, dan orang-orang yang akan menyusul. Wa yahtamilu annahu uriya al-halikin min ahli daroini faqat. Dan ada kemungkinan diperlihatkan kepada Nabi hanyalah orang-orang yang binasa dari penduduk dua negeri itu saja. Hanya orang yang binasa. Karena apa? Di sebagian riwayat memang Nabi hanya menyebutkan apa itu? Ra'a itu Amr bin Amir bin Lu'ai al-Khuzai yajuru qasabahu finnar. Saya melihat Amr bin Amir bin Lu'ai al-Khuzai mengheret usus dia di dalam neraka. Dan Nabi tidak menyebutkan di sebagian riwayat dalam surga siapa yang bersenang-senang, tidak disebutkan. Boleh jadi Imam Sun'ani melihat dari sisi itu. Tayyib. Kemudian wa anna lafdha ahliha minal am. Dan juga apa? Tentang Nabi melihat kebanyakan, tapi macam itu ya, tetap bahasa beliau tetap seandainya ditahqiq dan diteliti itu lebih baik. Karena dalam riwayat yang lain lengkap, ada surga, ada neraka disebutkan. Nabi mengatakan saya melihat di dalam neraka kebanyakan penduduknya adalah wanita, dan saya melihat melihat surga dan kebanyakan penghuninya adalah para fuqara. Jadi dohirnya dua-duanya nampak orang-orang itu, bukan hanya orang yang dibinasakan, bukan. Tayyib. Wa anna lafdhu ahliha minal am wal muradu bihil khas, dan bahwasanya lafaz ahliha itu umum tetapi yang diinginkan khusus hanya yang di dalam neraka. Tapi kita tahu dalam riwayat yang lain Nabi melihat dua-duanya dan dua-dua penghuninya. Wa yajri mithluhu fi qaulih. Nah, ini ada pula. Tapi apa yang surga tidak disebut sama beliau ya. Dan telah berjalan pola yang seperti ini juga dalam sabda Nabi di sebagian riwayat itu, wa tala'tu finnar, saya melihat ke dalam neraka, fara'aitu aksara ahlihan nisa, maka saya melihat mayoritas penghuninya adalah wanita. Wa hadza ghairu mustangkar, ini bukan perkara yang layak diingkari, kecuali oleh Mu'tazilah mengingkari, ini tidak masuk akal. Bagaimana Nabi melihat dan sudah ada penghuni sementara neraka belum ada, sementara orang hanya masuk neraka nanti di hari kiamat kata mereka. Dan ini
menyelisihi dalil banyak sekali sebenarnya ucapan Mu'tazilah. Yang betul neraka sudah ada, surga sudah ada, penghuninya juga sudah ada. Cuma belum sampai mustaqir, belum sampai menetap. Mereka masih apa? Terkadang datang, terkadang pergi dan seterusnya. Kalau yang di surga yang apa itu? Seperti yang datang dalam bentuk burung, datang kemudian nanti kembali lagi ke alam kuburnya, belum sampai menetap. Faqat Tofi hadihil asar. Asar-asar telah banyak menunjukkan surga memang sudah ada, neraka juga sudah ada, penghuninya pun sudah ada. Wasabatat bihi minal akhbar, dan telah pasti dari berita-berita malai salahu inhisor, yang tidak terbatasi. Seperti juga apa yang diriwayatkan misalkan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam Kitabul Jihad. Sanadnya sahih. Dari Sabit, dari Anas bin Malik, tatkala ada salah satu anak dari Anas bin Malik yang datang, lupa, yang kunyahnya Abu Bakar, bercerita, kami perang kemarin itu kami ada anak muda yang dia terus berdoa untuk apa? Untuk mati syahid dan seterusnya, yang cerita yang panjang itu yang ma'ruf. Nah, kemudian ternyata dia terbangun pada waktu petang. Lalu dia mengatakan, saya tadi berjumpa dengan seorang wanita di kebun dengan cerita yang panjang yang sangat indah itu. Kemudian wanita itu mengatakan, Anda masih ada sisa nafas kemanusiaan sekarang, tetapi tuftiru indana hadhil lailah. Anda akan berbuka karena waktu itu dia puasa, jihad sambil puasa. Anda akan berbuka malam ini bersama kami. Kemudian tahu-tahu ada nafir, ada panggilan untuk perang melawan Romawi lagi. Kemudian dia berjihad, berperang. Kata Abu Bakar bin Anas bin Malik, saya berperang sambil lihat dia. Betulkah yang dia mimpikan itu memang seperti yang disebutkan? Memang bidadari surga sudah menantikan dia. Ternyata begitu matahari terbenam, kepalanya sudah lepas, terkena pedang musuh. Menunjukkan memang apa? Surga sudah ada. Dan orang ini akan segera masuk ke surga, menikmati hidangan dan seterusnya. Tidak menunggu hari kiamat. Dan riwayat banyak sekali hadis-hadis tentang itu, hadis yang sahih. Surga dan neraka sudah ada, penghuninya itu sudah ada. Tidak seperti ucapan orang-orang Mu'tazilah. Baik, kemudian Imam Sun'ani mengatakan, wa kam warada min hadisi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam al jannah. Alangkah banyaknya hadis yang datang yang berisi cerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat surga. Wa dukhulihi ilaiha. Tentang masuknya Nabi ke dalam surga. Terkadang apa? Dengan Bilal, terkadang dengan yang lain. Terkadang apa? Mendapati ada wanita yang sedang berwudu dan seterusnya. Ada yang memang sudah masuk surga, yang sudah meninggal, ada yang belum. Itu berarti untuk berita masa hadapan. Dan itu hakiki, bukan hayalan. Wasami'a hissa Bilal. Beliau mendengar derap kakinya Bilal. Waqad sabaqahu ilaiha. Bilal mendahului Nabi masuk ke surga. Kata Imam Ibnul Qayyim, yaitu karena Bilal itu biasa menjadi semacam apa, eskot ya, sebagai apa? Sebagai pembuka jalan untuk Nabi di dunia, maka di surga pun seperti itu. Membukakan pintu, ya jelas dibukakan untuk Nabi, Nabi yang mengetuk pintu. Bilal persilahkan. Tapi apa? Bilal yang disuruh masuk duluan untuk mempersiapkan ini dan itu, kata Ibnul Qayyim, menggabungkan dalil-dalil yang ada. Menunjukkan bahwasanya surga betul-betul ada. Dan ru'yal anbiya adalah wahyun, bukan hayalan. Apa ini? Kira-kira ra'yu ini kembali kemana? Ma'tuf ke ru'yah mungkin ya. Min hadisi ra'yi kusuri jama'atin min ashabih. Beliau melihat istana dari sejumlah sahabat beliau. Istana Umar misalkan, atau istana-istana yang lain misalkan. Wa akhbara anin nar. Beliau juga menceritakan tentang neraka. Wa annahu ra'aha. Dan beliau melihatnya. Bukan hayalan, tapi betul-betul melihat neraka. Wa ra'a. Mestinya gitu ya.
Kalau maktuf ke yang fiil terdekat berarti ro'a bukan ro'yu. Ya rahmukallah. Oh ya, berarti apa? Jangan pakai titik dua mestinya. Annahu ra'aha wa ra'am ra'atan. Beliau melihat neraka dan melihat seorang wanita tu'adzabu fihi rah. Disiksa disebabkan finya fi sababiyah, disebabkan karena kucing. Wa ra'a Umar, wa ra'a Amr ibn Luhai. Tadi itu Amr bin Amir bin Lu'ai. Yang lain mengatakan Luhai tak masalah. Al-Khuzai. Ya juru kusbatahu finnar. Mengheret kusbah. Jamaknya kosob seperti dalam riwayat yang lain. Usus dia di dalam neraka. Wa ra'a. Bagusnya gitu ya. Biar sama dengan yang sebelumnya. Wa ra'al jannata wan nar, melihat surga dan neraka, wa huwa fi ba'di sholawat, dalam keadaan Nabi di sebagian sholat. Bahkan hampir saja Nabi mengambil satu tandan dari anggur surga. Cuma beliau tidak jadi karena demi hikmah yang lebih besar lagi. Wa hamma bi akhdhi qitafin minal jannah. Dan beliau ingin untuk mengambil satu penggalan dari tandan dari surga, yaitu tandan anggur seperti dalam riwayat Anas bin Malik, kalau tak salah hadis Anas ya, kalau tak salah itu Ana terlupakan. Wa ta'akhkhara lamma ra'an nar, ya ra'a, dan beliau mundur tatkala melihat neraka. Karena apa? Khawatir terkena, dan beliau sudah melihat bayang-bayang sahabatnya karena api neraka itu menunjukkan betul-betul nerakanya didatangkan oleh Allah. Menunjukkan intinya apa? Kesimpulannya, surga dan neraka memang sudah ada, dan ini ru'yah hakikiyah. Memang dilihat secara hakiki, bukan hanya khayalan. Wa hadhihi ru'yah hakikiyatun wa ikhbarun an mahsusat. Kata Imam As-San'ani, ini adalah penglihatan yang hakiki dan pengkhabaran tentang perkara yang ditangkap oleh indera, terutama apa? Indera penglihatan. Wala mani aminha, tidak ada faktor yang menghalangi itu. Dengan dalil apa orang melarang-larang Allah Ta'ala? Waqad kanal malaku yukhatibuh. Malaikat sendiri mengajak Nabi bicara, dan itu hakiki. Kecuali kalau menurut apa? Ilmu filsafatnya siapa? Ar-Razi, tokoh besar dari Asy'ariyah itu mengatakan ini hanyalah sekitar takhayyulatul anbiya, khayalan para nabi saja. Nabi tidak betul-betul melihat malaikat, mendengar malaikat, tapi ini hasil dari kejernihan jiwa untuk kemudian khayalan itu yata jasad katanya. Sok tahu, jumpa aja tidak. Khayalan menjadi membentuk sesuatu. Yang betul memang betul-betul malaikat datang mengajak bicara, ikut perang, dan ikut apa? Mencambuk orang-orang kafir sampai sahabat melihat hasilnya, bukan sekedar khayalan. Wa yulaqinuhul wahyi, dan malaikat tersebut mentalkin kepada beliau wahyu. Bihadrati ashabih, dengan kehadiran para sahabatnya. Thayyib. Misalkan apa yang dalam ayat An-Nisa, ghaira ulil dharar, para sahabat ada di situ waktu itu, dan sahabat merasakan beratnya kaki Nabi ketika wahyu turun sampai merasa hampir-hampir kakinya itu patah. Thayyib. Wala yarawna, namun para sahabat tidak melihat Nabi, tidak melihat malaikat tadi. Kecuali siapa? Ibnu Abbas di kesempatan yang lain melihat Jibril datang, atau sahabat melihat ketika Jibril datang dalam bentuk orang Badui itu. Wala yasma'una, mereka tidak mendengar suaranya terkadang. Wa akhbarahum annahu syayya'a Sa'ad ibn Mu'adz, dan Nabi mengkabarkan bahwasanya yang mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'adz kada wa kada minal malaikah, yaitu sejumlah malaikat. Tayyib. Ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, apa karomah beliau ya? Iya, aras bergetar. Tayyib. Hadis mana? Hadis siapa? Hadis siapa? Bukhari. Iya, dalam Bukhari Muslim. Iya, hadis Jabir. Tayyib. Tapi tak jadi hafalan. Wa hadza nau' katsirun jidda. Jenis macam ini berita gaib tapi perkara ini memang betul-betul terjadi. Ini banyak sekali. Wa qad amana bihi salaf, para salaf beriman dengan itu. Walam yas'aluhu sallallahu alaihi wasallam an kaifiyatih. Para salaf tidak bertanya kepada Nabi bagaimana caranya itu. Fanahnu nu'minu bihi kadzalik, maka kita juga beriman dengan itu seperti itu pula. Wa na'lamu sidqah, kita tahu jujurnya Nabi. Nabi bukan hanya
bukan sekedar berhayal, tapi ini hakiki. Wa in jahilnal kaifiyah, walaupun kita tidak tahu bagaimana caranya itu terjadi, neraka didekatkan, surga didekatkan dan sebagainya. Kita habiskan dari kalam Imam As-Sun'ani. Wa qad dhahabal ba'du ila annaha ru'yatun tamsiliyah. Sebagian pensyarah berpendapat ini hanyalah penglihatan percontohan, sekedar apa? Membuat permisalan, tidak betul-betul terjadi. Sekedar permisalan, perumpamaan. Wa annahu musilalahu sallallahu alaihi wasallam al jannatu wan nar. Surga dan neraka hanya diperumpamakan kepada Nabi. Wa man fihima, demikian pula orang-orang yang ada dalam surga dan neraka, ini sekedar perumpamaan, tidak betul-betul ada. Fasyahadahuma ala nahwi musyahadatin nujum. Lalu Nabi melihat kedua-duanya tadi seperti melihat bintang-bintang. Waniron, melihat api, filma, di dalam air. Hakiki tidak? Enggak lah ya. Sekitar cermin, kita melihat, matahari di sungai jernih. Jelas matahari di atas, tapi karena jernihnya nampak di dalam air. Jadi ini hayalan. Kata mereka, sok tahu. Mereka tak hadir di masa datangnya malaikat atau peristiwa Nabi melihat neraka dan surga, tapi sok tahu di dalam syarahnya para pengagung akal. Au ala annal murada anahu akhbarahu Allah taala min talik, atau kata mereka boleh jadi Allah yang diinginkan dalam hadis tadi, Allah mengkhabarkan pada Nabi. Jadi Nabi tidak betul-betul melihat, tapi diberitahu oleh Allah surga itu macam ini, neraka macam ini. Thayyib. Khabaron sara indahu muhbaruhu kal musyahad. Dengan suatu pemberitaan, pengkhabaran yang jadilah di sisi Nabi, apa yang dikhabarkan itu bagaikan sesuatu yang dilihat. Jadi saking kuatnya penghayalan sampai yata jasad, sampai membentuk suatu jasad. Jadi apa? Ini sekitar hayalan Nabi. Naudzubillah, ujung-ujungnya kalimatnya ke situ. Wal awal huwaladzi yansyarihu lahu sadr. Pendapat pertama itulah yang dada saya lapang dengannya, yaitu ini hakiki. Apa dalil yang melarang untuk betul-betul surga dan neraka sudah ada? Selesai dari At-Tanwir. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.